一定是巧合。废液如何提取成药？居然做到了！你的2流3分法，何须大惊小怪？让大师教我如何像你一样。罚我！小气鬼，你是不是？上，郡少主，昊天，公子所传我的武技，即便我李家对抗林家，不定会碰到未来那位大个子。你找我需要找一个人。女人，我只需要报出叶家茶楼。就一个字，面前装叉，简直。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kali ini kita bakal melanjutkan buat Tonghua Grandmaster of Alchemy atau Tantao Zhongshi. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana kita sudah melihat Yi Chen yang datang menemui Shi Chun dan menghajarnya guys. Alhasil Shi Chun dan semua anak buahnya berhasil dikalahkan dengan mudah. Setelah itu dia pun pergi ke kota Xuanyun. Dia juga memberikan keterampilan seni bela diri kepada Yuan Pa sebagai tanda terima kasih karena sudah diantar. Setelah sampai, dia pun langsung memberikan 2 resep obat kepada kepala keluarga Li yang bernama Li Yuanfei dan kepala alkemis keluarga Li Randui, yang dimana itu membuat mereka terkejut dan kerjasama pun akhirnya berjalan dengan lancar guys. Di dalam madara itu, anaknya Yuanfei yang bernama Yan Er pun datang. Dan Yang Er menemani Yi Chen untuk berkeliling kediaman Li guys. Mereka sampai di bangunan alkimia. Ternyata di sana ada seseorang yang dipanggil sebagai kakak Xiao dan sangat disegani oleh banyak orang karena dirinya merupakan salah satu alkemis jenius di kota guys. Dia pun menantang Yi Chen dan menganggapnya remeh. Yi Chen membuktikannya dengan membuatkan cairan 3 warna dan limbah tungku obat, yang dimana itu membuat mereka terkejut karena kemungkinan Yi Chen menggunakan metode 2 aliran 3 titik yang disebutkan oleh Master Randui. Alhasil kakak Xiao yang mendengar itu terkejut bukan main dan mencoba melihat gentongnya guys. Dia tidak percaya limbah tungku obat itu bisa berubah menjadi cairan pemulihan tingkat 5. Dikarenakan dia terkejut dan terburu-buru, kakak Xiao sampai menyenggol Yan Er dan membuatnya terjatuh. Untungnya ada Yi Chen yang sigap dan menangkapnya guys. Benih-benih cinta terjadi dan akhirnya kita pun masuk ke intro ya. Nona Yi Chen yang tersipu malu melihat dirinya diselamatkan oleh Yi Chen dengan gaya yang sangat romantis. Mereka berdua menjadi teriak malu-malu karena kejadian itu guys. Namun kakak Xiao tetap tidak percaya, menganggap si Chen itu cuma kebetulan bisa membuat pil tingkat 5. Orang yang di sana juga kebingungan melihat cairan itu. Yi Chen menenangkan mereka karena itu cumanlah metode 2 aliran 3 titik yang paling dasar guys. Yan Er mendengar itu setuju karena dia sudah diberikan informasi oleh si Master Randui mengenai teknik itu yang membutuhkan kekuatan mental cukup kuat. Tapi si kakak Xiao masih menganggapnya tidak mungkin karena dia sendiri tidak mengetahui teknik itu guys. Ini namanya egois ya, kalau dia nggak tahu berarti orang lain juga harus nggak tahu kayak gitu guys. Akhirnya Yi Chen memutuskan untuk pergi dari sana. Yan Er segera mengikutinya guys. 一定是巧合。废液如何提取成药？居然做到了！你的2流3分法，何须大惊小怪？ Di perjalanan Yi Chen meyakinkan Yan Er kembali kalau dia bukanlah pembohong. Namun si Yan Er masih menganggap dia pembohong karena sebelumnya Yi Chen mengatakan dirinya sendiri tidak pantas diberikan gelar master. Mau tidak mau, Yi Chen menerima diri dipanggil sebagai seorang master biar si Nona Yan Er senang guys. Nona Yan Er pun mendekati Yi Chen dan mengatakan kalau sekarang si Yi Chen sudah memasuki kediaman keluarga Li, maka mereka sudah menganggap Yi Chen sebagai keluarga sendiri guys. Tentu Yi Chen langsung meminta kamar untuk dia beristirahat
karena memurnikan obat barusan itu sangatlah melelahkan, menghabiskan banyak energi. Kalau diperhatikan, sepertinya si Yan sudah mulai tertarik dengan si Chen. Dia pun langsung membawa Chen ke sebuah rumah dan melayaninya guys. Mulai dari membersihkan tempat tidur sampai memberikannya teh. Tapi Chen sama sekali tidak tertarik karena dia ingin segera tidur dan beristirahat. Nona Yan tidak menyerah guys. Dia mendekati Chen dengan cara duduk di sebelahnya. Di sana dia meminta Chen untuk mengajarinya cara dalam mengendalikan kekuatan mental yang cukup akurat. Tapi Chen mengatakan dia tidak memiliki keterampilan yang seperti itu. Karena sebenarnya jika bukan karena 10.000 tahun lalu dia menjadi seorang ahli obat, pasti dia tidak bisa melakukan hal yang seperti itu guys. Dirinya segera menarik leher Chen karena kata-kata Chen membuat Nona Yan berpikir kalau dia itu cuma bercanda. 大师教我如何像你一样罚我，小气鬼，你是不是？ Tidak lama dari itu, Miao Han pun datang karena dia tadi melihat si Chen masuk ke dalam kamar. Tentu itu membuat mereka berdua terkejut dong. Miao Han yang melihat itu pun kebingungan dan cukup curiga guys. Apa yang sedang mereka lakukan coba? Berduaan di kamar sambil pegangan tangan pula. Waduh. Miao Han segera menuduh Chen lah yang merupakan seorang pria hidung belang. Karena baru aja datang ke kediaman Li, udah langsung membawa wanita ke kamarnya guys. Chen berusaha menjelaskan kepada Miao Han yang sudah salah paham. Dia meminta Nona Yan untuk membantunya menjelaskan semua yang telah terjadi. Tapi Nona Yan malah mengatakan kalau dia itu ditindas sama Chen guys. Kacau nih. Bukannya bantuin, malah dibikin makin parah masalahnya guys. Miao Han yang kesal auto menampari Chen dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, Ao Qing yang sedang berada di ruangannya mendapatkan laporan kalau anaknya She Chun sudah meninggoy di pavilion Shao luar kota Yuxi. Dia juga mendapatkan informasi kalau Ao Tian dan yang lainnya datang ke kota Xuanyun menetap di kediaman keluarga Li. Itu membuat Ao Qing terdiam guys. Dia cukup kesal sampai memecahkan cangkir teh yang sedang dia minum. Di sisi lain, Yuan Fei dan Ao Tian sedang melihat keterampilan teknik Yuan Pa yang kemarin diberikan oleh Chen. Yuan Fei sangat terkesan setelah melihat seni bela diri itu dan berterima kasih kepada Ao Tian guys. 郡少主傲天，公子所传，我的武技，即便我李家。 Tapi Ao Tian merasa tidak enak karena dirinya masih membutuhkan banyak sekali bantuan dari Tuan Yuan Fei. Dia memberikan selamat kepada Ao Tian karena mendapatkan anak yang cukup jenius. Yuan Pa sangat senang dengan keterampilan yang diberikan oleh Chen karena keterampilan itu sangat cocok buat dia guys. Sehingga Yuan Fei menyuruh Yuan Pa untuk menemani Chen berjalan-jalan selama beberapa hari. Karena dia juga baru memasuki kota Xuanyun, kan pastinya belum familiar dengan sekitarnya guys. Mendengar itu Yuan Pa senang sekali. Karena kebetulan juga dia ingin menemui si Chen dan meminta keterampilan palu ini buat tingkat selanjutnya guys. Setelah itu Yuan Pa dan Chen pun bertemu di salah satu toko teh miliknya keluarga Ye. Chen mulai berpikir untuk melakukan kerjasama dengan keluarga Ye karena kemungkinan rumah teh ini akan menjadi bisnis yang mendominasi di kerajaan ini guys. Tapi saat melihat Chen yang tiba-tiba bengong, Yuan Pa pun bingung apa yang udah terjadi guys. Chen menjawab dengan memberikan Yuan Pa sebuah nasihat kalau dirinya harus ekstra berhati-hati dengan wanita dewasa. Semakin dewasa, mereka tuh semakin ganas guys. Itu membuat Yuan Pa semakin bingung dong. Namun dia juga menentang hal itu karena dirinya hanya perlu seni bela diri palu yang kuat. Jadi dia nggak membutuhkan seorang wanita guys. Mantap. Mungkin karena abis ditampar sama si Miao Han, makanya Chen ngomong kayak gitu guys.
Yi Chen pun meminta bantuan Yuanpa untuk mencarikan seseorang. Balasannya adalah seni bela diri Palu tingkat selanjutnya. 对抗林家，不定会碰到未来那位赤大个子。你长，我需要找一个人。女人，我只需要霸王。 Di sisi lain, ada seseorang laki-laki yang sedang menangkap seorang wanita yang bersembunyi di kedai teh. Wanita itu mengatakan dia akan mencari uang untuk membayarnya kembali. Orang ini bernama Tuan Cheng, guys. Yang ternyata ayahnya wanita itu sudah kalah judi dan meminjam uang kepada Tuan Cheng. Dan sekarang dia datang untuk mencari dan menagihnya, guys. Tuan Cheng sampai menampar wanita itu dan menyuruhnya untuk menjadi wanitanya saja. Orang-orang di sana auto mulai berkerumunan dong dan menggosipkan permasalahan ini. Tuan Cheng masih enak bisa menjadi kejam. Kalau di Indo, kalian perhatikan deh. Orang yang ngutang malah lebih galak daripada orang yang dihutangin, guys. Kalau kalian nonton video-video orang yang nagih utang, malah orang yang ngutang itu jauh lebih galak sampai ingin pukul orang yang dihutangin, guys. Kan lucu ya. Tidak lama dari itu, datanglah seseorang yang menghentikan Tuan Cheng. Orang itu bernama Ye Liangchen. Dia mengancam Tuan Cheng agar segera pergi dari rumah teh kalau ingin selamat. Namun Tuan Cheng sepertinya gak takut, guys. Dia menjelaskan ini semua hanyalah permasalahan kecil, hanya menagih pelunasan hutang. Tuan Cheng mulai berpikir sebenarnya keluarga Ye ini tidak mudah untuk diprovokasi. Dijelaskan juga yang paling kuat di antara ketiga keluarga besar adalah keluarga Lin. Tapi kalau masalah mendominasi bisnis, itu adalah keluarga Ye, guys. Liangchen gak mengerti, dia cuma mau Tuan Cheng segera pergi dari rumah teh miliknya ini. Gak ada pilihan, Tuan Cheng pun segera pergi, guys. Daripada makin panjang masalahnya, ya kan? 出叶家茶楼，否，哼，鬼就一个字，哼，面前装叉，简直。 Liangchen mulai khawatir dengan keadaan luka yang diterima dari si gadis. Dia menyuruhnya agar segera pergi memeriksa keadaannya ke dokter. Karena tubuh sang wanita itu kecil, guys. Tidak seperti dirinya yang perkasa. Namun gak lama dari itu, Yuanpa pun datang dan mengangkat badannya Liangchen. Udah kayak kucing aja diangkat kayak semudah itu, guys. Itu membuat Liangchen terkejut dong dan meminta Yuanpa menurunkan dirinya. Namun Yuanpa gak mau, guys. Dia mengatakan ada seseorang yang ingin bertemu dengan si Liangchen. Awalnya Liangchen cukup kesal sih. Siapa coba yang ingin bertemunya dengan cara seperti ini? Yuanpa gak peduli dan segera membawanya, guys. Orang-orang yang berada di sana sampai bingung sebenarnya apa yang terjadi. Tak lama dari itu, akhirnya mereka sampai ke tempat Yi Chen berada. Di pertemuan ini, Liangchen sebenarnya cukup gugup karena diliatin sama Yuanpa, guys. Untungnya si Yi Chen peka dan menyuruh Yuanpa segera meninggalkan mereka berdua. Pada akhirnya Liangchen menjelaskan dia nggak punya banyak waktu untuk hal yang gak penting, jadi segera katakan apa maunya. Yi Chen memperkenalkan dirinya kepada Liangchen dan dimana setelah mendengar namanya, Liangchen auto terkejut. Karena Liangchen tahu Yi Chen ini adalah alkemis yang diundang oleh si Li Jia, guys. Yi Chen memuji Liangchen sudah mengetahui soal dirinya, padahal Yi Chen sendiri baru berada 2 hari di kota Xuanyun. Yi Chen mengatakan tujuannya ingin mengundang Liangchen agar membangun aliansi bisnis bersama. Sayangnya Liangchen tidak tertarik dengan tawarannya dan segera pergi, guys. Tapi Yi Chen menghentikannya dan memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan juga sebagai hadiah pertama kali bertemu. Dia menyuruh Liangchen untuk melihat hadiah terlebih dahulu, barulah membuat keputusan. Liangchen pun mulai tertarik dan melihat hadiahnya, guys. Namun apa yang terjadi setelah dia kembali dan melihat hadiahnya? Dirinya terkejut terheran-heran. Wadidaw. 初次见面，这是给叶少。 Apa itu hadiahnya, guys ya? Sampai-sampai si Liangchen auto terkejut, guys. Apakah itu resep obat pil legendaris atau mungkin itu pil tingkat tinggi, guys?
Soalnya kan memang si Chen itu ahli obat. Namun jangan kemana-mana dulu dong. Mari kita masuk ke bagai spoiler buat part 6 mendatang. Yang bakal rilis lagi di minggu depan guys. Nantinya si Yonpa kebingungan mau kemana Yi-chan pergi karena dirinya terlihat cukup buru-buru. Ternyata mereka pergi ke sebuah pavilion gitu guys. Setelah masuk, mereka langsung disambut oleh seseorang wanita yang cukup kenal dengan Yonpa. Yonpa memperkenalkan Yi-chan di sana dan dirinya sempat bingung. Apa yang mau dilakukan sama Yi-chan coba kan? Ternyata Yi-chan mengatakan dia itu ingin mengambil alkemis kelas di pavilion ini guys. Tentu itu membuat semua orang terkejut dong. Apa sebenarnya rencana Yi-chan guys? Penasaran kan? Mimin sih penasaran banget. Selesai dulu untuk part 5 Grandmaster of Alchemy Tantao Zhongshi. Seru sekali buat Tonghua 1 ini, tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.